Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran 5. Rasul Allah idolaku. Anak-anakku, nama Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita imani dan kita ketahui berjumlah 25. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengidolakan para rasul artinya mencintai para rasul. Siapa yang mencintai para rasul akan bersamanya di surga nanti. Para rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada para rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterima itu kepada manusia atau kepada umatnya. Salah satunya kita mengidolakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap roh. Pada materi Rasul Allah idolaku, kita akan membahas 5 kisah keteladanan Rasul Allah, yaitu 1 kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, 2 kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ketiga kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, yang keempat kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam, dan yang kelima kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda yang merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Tolut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Yang selanjutnya Nabi Daud menjadi Raja Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam salah satu nabi yang diberikan mujizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dia diberikan kitab Zabur. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah kitab yang berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menundukkan gunung-gunung dan menyuruh gunung bertasbih mengikuti Nabi Daud setiap pagi dan senja. Burung-burung pun ikut bertasbih berulang-ulang. Itu merupakan salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bersuara merdu sehingga setiap yang mendengarnya pasti akan terlena oleh kemerduan suaranya. Selain itu, mukjizat Nabi Daud juga bisa melunakkan besi dengan tangan kosong, sehingga mampu membuat ziroh atau baju besi tanpa menggunakan api. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam, yaitu 1. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara merdu dan bagus. Yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar melaksanakan ibadah puasa. Kebiasaan yang bisa kita lakukan dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, yaitu insya Allah aku selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan insya Allah aku akan selalu memuji kebesaran Tuhan dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Yang kedua, kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam, menggantikan sebagai raja setelah Nabi Daud alaihissalam wafat. Selain ilmu, tahta, kerajaan, dan kekuasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat kepada Nabi Sulaiman, Allah memberikan banyak keistimewaan kepada Nabi Sulaiman. Beliau dapat berbicara dengan berbagai binatang, menaklukkan para jin, dan dapat mengendarai angin, serta dapat memecahkan sengketa perebutan anak. Begitulah kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman yaitu: 1. Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun kaya raya dan berkuasa, namun tetap rendah hati, patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga pada hewan, angin, dan jin. Sikap kebiasaanku dalam meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. 1. Insya Allah aku selalu bersikap rendah hati. Kedua, insya Allah aku selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, kita akan membahas kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyas laminal mursalin. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari para rasul. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Nabi Ilyas alaihissalam telah berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka dan menentang Nabi Ilyas alaihissalam. Karena kedurhakaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan kepada kaum Nabi Ilyas alaihissalam sebagai peringatan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam yaitu Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya, meskipun umatnya begitu durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. 3. Bagi umat yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan malapetaka dan siksaan. Sikap kebiasaanku dalam meneladani kisah Nabi Ilyas alaihissalam. 1. Insya Allah aku selalu sabar dan berdoa. Kedua, insya Allah aku patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang keempat yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Begitupun Nabi Ilyas alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 68. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, beliau menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya agar kaumnya kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam yaitu: 1. Nabi Ilyas alaihissalam pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Kedua, Nabi Ilyas alaihissalam dapat menciptakan kehidupan yang rukun, tentram, dan makmur kepada kaumnya karena berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang keempat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menyebabkan kesengsaraan di dunia maupun kesengsaraan di akhirat kelak. Sikap kebiasaanku dalam meneladani kisah Nabi Ilyas alaihissalam. 1. Insya Allah aku selalu rukun dengan siapapun. Kedua, insya Allah aku selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi terakhir dan Nabi akhir zaman,
sehingga tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya akan selalu tetap dan kekal abadi hingga hari kiamat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu pasukan bergajah Gubernur Abrohah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung ababil yang melemparkan batu. Ketika beliau berumur 6 tahun, Nabi dibawa oleh ibunya ke Madinah karena banyak paman Nabi berada di Madinah. Setelah berjalan pulang antara Madinah ke Mekah, yaitu di suatu tempat bernama Abwa, ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nabi telah mencapai puncak keyatiman, kemudian dirawat oleh ibundanya hanya 2 tahun, dan setelah ibundanya meninggal saat bersafar di suatu tempat yang jauh dari Mekah dan Madinah. Setelah ibundanya wafat, Nabi Muhammad SAW lalu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ia diajak untuk mengembala kambing. Dan pada usia muda Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya adalah berdagang, salah satunya berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya, sehingga Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Tepat pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan mendapatkan wahyu pertama yang turun di Gua Hiro. Peristiwa itu disebut peristiwa Nuzulul Quran atau peristiwa turun ayat Al-Quran, yang mana Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan akhlak-akhlak mulia. Salah satu akhlak yang beliau miliki, beliau begitu menyayangi anak yatim, sehingga dalam suatu hadisnya beliau mengumpamakan beliau dan bersama pengurus anak yatim seperti 2 jari yang disatukan kelak di surga. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW diantaranya: 1. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. 2. Di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. 3. Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. 4. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. 5. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. 6. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro. Yang ke-7, cinta dan sayang kepada anak yatim. Yang ke-8, Nabi Muhammad SAW adalah Khotamul Anbiya atau penutup para nabi, di mana tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Sikap kebiasaanku dalam meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. 1. Insya Allah aku suka membantu. 2. Insya Allah aku menjadi orang jujur. 3. Insya Allah aku suka membaca Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, insya Allah aku sayang kepada anak yatim. Yang kelima, insya Allah aku yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita untuk materi Rasul Allah idolaku telah selesai. Semoga kita bisa meneladani kisah-kisah para Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada materi video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.